فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. Bismillah bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Jamaah kaum muslimin, jamaah pengajian rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala limpahkan kita segala macam nikmat
terutama sekali nikmat keafiatan, nikmat iman, taufik, hidayah, inayah. Salah satu nikmat yang sangat besar adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala jadikan waktu kita isi dengan kebaikan. Salah satu nikmat yang sangat besar, Allah tolong kita untuk mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan salah satu rezeki yang saat ini Allah berikan kita sangat besar, yaitu berada dalam majelis ilmu. Rezeki ada dua, ada yang nampak, ada yang zahir, ada yang batin. Salah satu rezeki yang sangat besar yaitu rezeki Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dalam majelis kebaikan, dalam majelis ilmu, dalam pengajian. Ilmu adalah salah satu rezeki. Jadi tidak hanya berupa uang, makanan, minuman. Salah satu rezeki yang besar adalah ilmu. Sehingga hamba Allah Subhanahu wa taala meskipun sama-sama berjuang, sama-sama menimba ilmu, akan ada pembagian yang berbeda-beda. Kewajiban kita menuntut, Allah yang tentukan seberapa banyak kita dapat. Maka kita bersyukur sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ditakdirkan ditolong oleh Allah berada di dalam majelis ilmu, berada di dalam tempat yang terbaik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dua nikmat itu, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Banyak, kata Rasul, manusia yang tertipu di dua nikmat ini. Nikmat sehat, nikmat kesempatan. Diberikan sehat tapi lalai terhadap perintah Allah. Begitu sudah diberikan sakit, baru terasa betapa nikmatnya. Jangankan seluruh anggota tubuh, satu anggota tubuh yang sakit, sekedar pilek saja, sekedar hidung saja tersumbat, begitu sudah hilang sakitnya, tersumbatnya, betapa nikmatnya kita menghirup udara, nikmatnya kita ibadah. Maka Rasulullah SAW sudah sampaikan, jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu. Nikmat yang kedua, banyak orang tertipu adalah nikmat kesempatan. Banyak waktu luangnya, banyak waktu sempatnya, tetapi luput untuk menambah bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah wa syukurillah, Allah jadikan nikmat sehat kita, nikmat sempat kita berada di dalam kebaikan. Tentu tujuan kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga saat ini kita dilimpahkan keridhaan Allah, rahmatnya, ampunannya, diangkat derajat kita, dibersihkan zahir batin kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kita ilmu yang berkah, ilmu yang mengantarkan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Huduruka fi majlisil ilmi afdalu." Hadir di majelis ilmu itu lebih afdal daripada julusuka sa'atan fi majlis ilmi. Rasulullah bersabda kepada Ibnu Mas'ud,
dudukmu sesaat di majelis ilmu, engkau tidak menulis sesuatu, tidak membawa pulpen, tidak menulis sesuatu, khairun, lebih baik darimu daripada memerdekakan budak 1000 budak. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, menghadiri majelis ulama atau menghadiri majelis ilmu khairun, lebih baik daripada min ibadati, khairun min salati alfi rakaah, lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit, lebih afdal daripada menghadiri mengantar 1000 jenazah. Dari segi keafdalan, majelis ilmu adalah salah satu ibadah yang sulit ditandingi oleh ibadah yang lain. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah lebih baik daripada membaca Al-Quran? Kata sahabat, Rasulullah bertanya, apakah Al-Quran itu bermanfaat tanpa ilmu? Jadi bahkan di antara yang disabdakan Nabi, akan datang zaman yang dimana akan banyak orang ahli Quran, maksudnya hanya sekedar bacaan, tetapi tidak paham fikih, tidak paham isinya, sehingga banyak lembaga yang di dalamnya menghafal Al-Quran, tetapi akidahnya yang rusak. Akidahnya. Begitu juga yang terjadi bainal manzilatain, yang keluar daripada Sayyidina Ali dan Muawiyah. Itu juga mereka penghafal Al-Quran. Bahkan matanya itu kelihatan jarang tidur saking kuat ibadah malamnya, tapi akidahnya yang rusak. Nah, oleh sebab itu kata Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid, rajin berguru pada ahlinya. Dalam syair lagu yang lain, pandai-pandai memilih guru tahu ngaji. Pandai-pandai memilih guru tempat mengaji yang ilmunya bersambung sampai Nabi. Jadi mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur, senang, bahagia di dalam majelis ilmu. Ini salah satu langkah kita untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilmu kita tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Bahkan syarat takwa yang pertama adalah ilmu. Takwa itu mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Bagaimana kita mau mengerjakan perintah Allah? Wudu kita tidak tahu rukunnya. Baca Al-Quran tidak tahu caranya. Bagaimana kita mau sholat tidak tahu syarat sah sholat, syarat wajib, syarat rukun, sunnah, makruh yang membatalkan. Maka syarat pertama adalah ilmu. Sehingga ada saudara kita yang mu'alaf, yang baru masuk Islam, maka pondasi yang pertama adalah ilmu. Dia belajar tentang Iqra Al-Quran, belajar tentang rukun Islam, rukun iman, dasar-dasar wajib dipelajari. Ini pondasi pertama, ilmu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyaikhina fid dharaini. Minggu lalu kita sudah selesai membahas apa yang disampaikan oleh
Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, sahabat. Siapa yang ada 5 perkara pada dirinya, maka dia akan bahagia dunia akhirat. Maka berikut ini masih dalam pembahasan itu disimpulkan oleh ulama besar. Salah satu ulama sufi juga ahli fikih, yang beliau ini salah satu ulama rujukan banyak ulama. Di dalam kitab ini saja disebutkan beliau merujuk kepada apa yang dikatakan oleh beliau. Rawahu qala al-faqih, berkata Imam al-faqih Abu Lais rahimahullah taala. Beliau berkata, man hafiza sab'a kalimatin. Ini di antara kesimpulan yang disimpulkan yang sudah kita bahas. Siapa yang menjaga 5 kalimat, 5 bacaan, 7, maaf. Man hafiza sab'a kalimatin, siapa yang menjaga 7 bacaan, 7 kalimat ini, bahwa syarifun indallah, maka dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikati, juga dia akan mulia, disenangi oleh malaikat. Wa yaghfirullahu dzunubahu, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Walau kanat mithla zabadil bahri, meskipun dosanya itu sebanyak buih lautan. Bagaimana buih lautan, ombak itu sangat banyak, itu gambaran akan banyaknya dosa-dosa kecil terkhusus akan diampuni. Siapa yang menjaga 7 bacaan ini, maka dia mulia di sisi Allah, di sisi malaikat, Allah ampuni dosa-dosanya. Wa yajidu halawatat ta'ah, dan dia akan mendapati, memperoleh manisnya ketaatan. Manisnya ketaatan. Wa yakunu hayatuhu wa mamatuhu khairan, dan hidup matinya itu akan menjadi baik. Al-ula, apa itu 7 bacaan yang harus kita jaga, berusaha? Al-ula ayyakula indallah, ayyakula inda betida'i kulli syai' bismillah. Hendaklah dia mengucapkan ketika mulai sesuatu, mulai aktivitas, jangan lupa awali dengan membaca bismillah. Bismillah. Makan, membacakan bismillah. Beraktivitas, berangkat kerja, keluar rumah, bismillah. Terkhusus Rasulullah sudah ajarkan kita dari doa bangun tidur sampai doa tidur lagi, lengkap, sempurna. Masuk WC, bepergian, naik kendaraan, naik masjid, masuk rumah, berpakaian, lengkap Rasulullah ajarkan kita. Paling kurang tidak kita hafal semua itu, jangan lupa bismillah. Paling kurang. Bahkan mau berhubungan, bismillah. Bismillah. Rasulullah bersabda, apabila salah satu dari kalian hendak mendatangi istrinya, kemudian membaca Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ketika Allah takdirkan dari hubungan itu mendapati anak, lam yadurruhu syaitan abadan, tidak akan bisa dicelakai oleh syaitan selamanya. Itu bismillah. Disampaikan oleh ulama juga, siapa yang minum baca bismillah, alhamdulillah. 2 teguk bismillah, alhamdulillah.
3 teguk bismillah, alhamdulillah. Selama air itu berada dalam tubuhnya, insya Allah dia tidak akan melakukan hal-hal yang haram. Nah, itu bismillah. Sebagaimana juga yang sudah kita sama-sama dengar di dalam muqaddimah kitab Al-Mawahibul Laduniyah, ada riwayat disampaikan oleh Abu Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah SAW iltaqa syaitanal kafir wa syaitanal mu'min. Rasulullah pernah menjumpai dua setan. Setan yang menggoda orang muslim dan setan yang membersamai orang kafir. Dua setan ini sedang curhat-curhatan, bercakap-cakap. Kalau Rasulullah kan pemimpin khairul khalq, sebaik-baik hamba Allah, baik dari kalangan jin maupun kalangan manusia. Sebaik-baik makhluk, seluruh makhluk. Rasulullah SAW melihat dua setan bercakap-cakap, setan bersama orang kafir, setan yang membersamai orang mukmin. Maka setan yang membersamai orang kafir ini, setannya itu saminun, gemuk, dahinun, rambutnya berminyak, rapi, harum, kayak sudah bahasa kita di rebonding. Kemudian berpakaian bagus, labisun. Adapun setan yang membersamai orang muslim ini, orang beriman ini, mahzulun, setannya kurus kerempeng, ash'as, kemudian setannya keriput, bau, kusut, arin, dan tidak berpakaian, jelek. Setan yang membersamai orang kafir ini bertanya kepada setan yang membersamai orang mukmin yang kurus kerempeng, malaka ala hazil halah, wahai kawan, kenapa keadaanmu buruk sekali seperti ini, kurus kerempeng, berpakaian dan tidak berpakaian, bau kusut, rambut kayak serabut kelapa. Apa katanya? Ana ma'a rajulin, saya bersama seseorang, idza akala sama, ketika dia makan, dia menyebut nama Tuhan, membaca bismillah, saya tidak bisa membersamainya, sehingga saya menjadi kelaparan, sehingga tubuh saya kurus seperti ini. Ketika dia minum, ia membaca basmalah, sehingga saya tidak bisa bersamainya, sehingga saya kering seperti ini. Wa idza adhana, ketika dia berminyak-minyak, minyak rambut, minyak tubuhnya, ketika sisir rambutnya bercermin, dia mengingat Tuhannya, sehingga saya tidak bisa membersamainya, maka saya buruk seperti ini. Ketika dia berpakaian, ia juga menyebut nama Tuhan, membaca bismillah, saya pun tidak bisa membersamainya, makanya saya tidak berpakaian. Kemudian setan yang bersama kafir ini berkata, ana ma'a rajulin ya la yaf'alu syai'an mimma dzakarta, saya bersama seseorang yang tidak melakukan apapun yang kau sebutkan tadi. Ketika dia makan, saya ikut, minum, saya ikut, ketika berpakaian, saya ikut, ketika minyak-minyakan, saya ikut, makanya saya indah seperti ini. Nah, jadi di antara salah satu pelajaran, salah satu cara kita berlindung adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan minggu lalu, bagaimana bismillah ini? Hakikatnya ya. Apa? Ya, ketentuan bismillah. Sudah saya cari sesuai yang kami katakan
ada sudah disampaikan oleh salah satu guru kami sekaligus senior, bukan masyayikh. Beliau salah satu senior kami yang sekaligus pernah kami ceritakan yang ahli tauhid. Tauhid. Beliau seorang ustaz muda, tapi menantang Wahabi debat terbuka di Masjid Selong Mujahidin, tapi tidak diterima. Beliau salah satu yang ahli. Beliau menyampaikan dari kitab, namanya kitab Qutul Qulub. Qutul Qulub itu salah satu kitab tasawuf, artinya adalah makanan pokok hati. Makanan pokok hati. Apa katanya di situ? Man qara'a bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, mutakhalliqan bi ni'matillah. Dia membaca bismillah itu berakhlak sebagai izin kepada Allah, beradab terhadap nikmat Allah. Dia makan, minum, berpakaian, membaca bismillah, beradab terhadap nikmat Allah. Izin, kita tidak punya apa-apa, Allah kasih. Kita tidak punya pakaian, Allah kasih pakaian. Bismillah, izin, beradab kepada Allah. Makan, kita tidak punya makanan, Allah kasih kita nikmat yang besar. Bismillah, izin, beradab. Bahwa fi maqamit takhallub. Ini adalah tingkatan, apa kata beliau, tingkatan TK, tingkatan SD. Tapi syukur sudah. Yang kedua, waman qara'a bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim mutakhalliqan, dia beradab, izin kayak tadi. Wa muta'alliqan qalbuhu billah, hatinya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala untuk syukur. Jadi yang kedua, di samping dia beradab membaca bismillah, kemudian sebagai rasa syukurnya kepada Allah, hatinya penuh dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Beradab plus syukur. Bahwa fi maqamit ta'alluq, maka ini tingkatan yang kedua. Beliau ibaratkan tingkatan SMP SMA, tingkatan bergantung kepada Allah. Kalau tadi yang pertama izin, permisi. Tingkatan yang kedua bergantung kepada Allah, syukur. Yang ketiga, waman qara'a bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang membaca bismillah bi adabain musabiqain, dengan dua adab tadi, izin, beradab terhadap nikmat Allah, bersyukur kepada nikmat Allah, atas nikmat Allah. Muqtarinan bisidqil yakin anna laysa lahu quwwatun wala haulun litiyani tilkan ni'mah wa huwa fi maqamit tahaqqu. Kemudian diiringi dengan hati yang mantap menyatakan bahwasannya tidak ada daya dan upaya yang mendatangkan nikmat ini melainkan Allah. Kita tidak bisa membuat air ini, tidak bisa mendatangkan air ini. Allah semata. Kita tidak bisa bergerak kecuali Allah yang gerakkan. Kita tidak akan selamat kecuali Allah yang selamatkan. Kita tidak akan bisa makan kecuali Allah yang datangkan makanan ini dan Allah yang berikan kita nikmat untuk menikmati makanan ini. Maka dia fi maqamit tahaqquq. Inilah yang hakikat, yang tingkatan tinggi. Jadi kita membaca bismillah, apalagi ulama besar. Beda zikir kita dengan ulama. Kalau orang yang ulama, para wali, al-arif billah, orang-orang yang sudah penuh cinta dengan Allah,
Satu kali la ilaha illallah itu mengalahkan bacaan la ilaha illallah kita berkali-kali. Itulah pentingnya kita menuntut ilmu, pentingnya kita berjuang, pentingnya kita berdoa, selalu berusaha. Nah, itu bismillah. Nah, jadi bismillah, kita zikir kepada Allah. Kita baca bismillah tanpa apapun, sekedar bismillah sudah ibadah. Walaupun hati tidak hadir, kita sudah berusaha. Dan Allah sudah sampaikan dalam hadis qudsi, apabila hambaku datang kepadaku dengan berjalan, aku dengan berlari. Nah, itu sebuah ibarat. Allah itu sangat suka hambanya yang mendatangkan diri kepada Allah. Kita mau berusaha, kita mau berzikir, meskipun dulu hanya sekedar lisan, belum hati, itu sudah Allah sambut luar biasa. Plus lagi kita berjuang dengan hati, tambah lagi kita berjuang dengan maknanya, mengetahui maknanya. Di dalam Al-Quran, intisarinya ada di surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah, intisarinya ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Banyak dijelaskan dalam kitab-kitab ketuhanan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang pertama. Siapa yang menjaga ini, awali aktivitas Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, wasaniyatu ayyakula inda faraghi kulli syai' alhamdulillah. Setiap selesai aktivitas ucapkan alhamdulillah. Maka sangat indah ibu-ibu yang masak bismillah, cuci berasnya bismillah, nyalakan kompornya bismillah. Itu selesai masak alhamdulillah. Insya Allah isi rumah yang memakan itu salah satu daripada sumber keberkahan, sehingga isi rumah itu semangat melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, ini diantara yang kita ingatkan kepada istri kita. Bismillah, setiap apalagi tambah baca syahadat, salawat, selesai alhamdulillah. Dan gara-gara amalan yang sangat ringan, remeh rupanya ini, Allah Subhanahu wa taala sangat ridho. Sangat ridho. Dan rezeki yang paling besar itu ridhonya Allah. Kalau sudah dapat ridhonya Allah, segalanya insya Allah. Kecil rupanya kalau di situ ridhonya Allah, insya Allah selamat kita. Kecil rupanya keburukan itu kalau di situ murkanya Allah, nauzubillah, celaka kita. Nah, jadi salah satu amalan yang ringan, remeh, tapi di situ ada bocoran dari Rasulullah. Di situ Allah ridho. Apa itu? Innallaha la yarda. Sesungguhnya Allah meridhoi seorang hamba idza akalal aklata, apabila dia makan atau dia minum, fayahmaduhu, kemudian dia memuji Allah atas nikmat dia sudah makan minum itu, itulah salah satu yang diridhoi oleh Allah. Allah meridhoi hambanya yang makan kemudian mengucapkan alhamdulillah, minum mengucapkan, setelah itu mengucap alhamdulillah. Allah ridho. Nah, itu amalan yang remeh ringan. Tapi di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Setiap selesai sesuatu alhamdulillah. Bahkan
alhamdulillah ini salah satu apa kata Nabi, afdhalud du'a alhamdulillah. Doa yang paling afdal adalah alhamdulillah. Makanya adab kita berdoa, ketika kita mulai doa kita awali dengan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam. Alhamdulillah dulu. Kenapa dikatakan sebaik-baik doa alhamdulillah? Kan tidak ada ucapan ya Allah mohon. Kan alhamdulillah itu segala puji bagi, tapi Rasulullah sampaikan itu adalah sebaik-baik doa. Kenapa? Bagi hamba Allah yang menikmati alhamdulillah ini, itu doa yang sangat tinggi. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku tambahkan nikmat. Jadi alhamdulillah, syukur. Allah sudah tahu. Allah tambahkan nikmat itu. Alhamdulillah. Makanya seperti percandaan yang masuk akal itu, suami yang bersyukur atas istrinya, punya istri seperti itu, syukur, tidak ada keluh kesahnya, tidak ada sabarnya. Suaminya istrinya ngomel, syukur. Tidak bersabar tapi syukur. Bisa jadi dia akan ditambah nikmatnya, ditambah istrinya karena dia bersyukur. Kenapa tidak ditambah? Karena masih sabar. Belum ya itu percandaan yang masuk akal. Itulah syukur. La azidannakum. La in syakartum, jika kalian bersyukur, ini firman Allah. La azidannakum, maka aku akan tambahkan. Nah, ini syukur. Jadi salah satu cara yang pertama yang ingin punya istri dua, dia harus bisa mensyukuri istrinya yang pertama. Kalau masih sekedar sabar, wah mungkin agak jauh. Ya itu percandaan. Nah itu alhamdulillah. Amalan yang ringan, remeh, tapi Masya Allah, di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai makan. Bahkan di dalam hadis, di hadis Mukhtarul Ahadis disampaikan, siapa yang selesai makan, minum, membaca sabda Nabi, Alhamdulillahilladzi at'amani wa ashba'ani wa saqani, kharaja min dzunubih, maka dia keluar dari dosa-dosanya seperti bayi yang keluar dari perut ibunya. Nah, ini amalan. Siapa yang selesai makan minum, dia kenyang, dia lega, kemudian membaca doa ini sabda Nabi, Alhamdulillahilladzi at'amani wa ashba'ani wa saqani wa arwani, kharaja min dzunubih, berguguran dosa-dosa kecilnya. Diibaratkan seperti bayi yang baru keluar dari perut. Itu saking redonya Allah kepada hambanya yang bersyukur. Sudah dikasih nikmat oleh Allah, dia tidak lupa siapa yang kasih nikmat. Itu Allah sangat senang hambanya yang ingat kepada. Inilah salah satu bentuk amalan, ingatlah kepadaku, aku akan mengingatmu. Di antaranya ketika kita sudah memakan rezeki Allah. Dan inilah yang disampaikan oleh Syekh Hasan Al-Basri yang sudah kita sampaikan minggu lalu. Salah satu yang merusak hati, dari 6 yang merusak hati adalah memakan rezeki Allah tapi tidak bersyukur. Ini yang dapat merusak hati. Nah, jadi sebaliknya, orang yang makan rezeki Allah, minum rezeki dari Allah, dan bersyukur, maka di situ ada cintanya Allah, ridhonya Allah. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ayyakula idza jara ala lisanih ma la ya'ni astaghfirullah. Apabila luput lidah ini mengucapkan hal yang tidak pas, maka segeralah mengucapkan, membaca astagfirullah. Jadi
kullu bani Adam khata'. Rasulullah bersabda, semua manusia punya dosa, bersalah. Wa kullu khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang taubat. Salah satu yang tidak boleh ditunda adalah taubat. Maka ketika lisan kita, anggota tubuh kita luput bersalah, segeralah membaca mohon ampun kepada Allah, astagfirullah. Warabi'atu yang keempat, ayyakula idza arada fi'lan. Yang keempat, membaca ketika hendak melakukan sesuatu, berencana, apalagi berjanji, insyaallah. Karena kita tidak tahu apa kata Allah. Ana urid wa anta turid wallah yaf'alu ma yurid. Apa kata ulama? Ana urid, saya ingin, misalnya kita sudah berjanji ke Tanjung. Saya ingin ke Tanjung. Wa anta turid, Anda ingin ke Tanjung. Wallah yaf'alu ma yurid. Tapi Allah akan melakukan apa yang Allah kehendaki. Apa kehendak Allah? Ternyata Allah suruh kita diam, tidak jadi ke Tanjung. Dengan cara turunkan hujan deras dan sebagainya. Saya ingin, Anda ingin, tapi Allah akan melakukan apa yang dikehendaki. Oleh sebab itu, ketika kita berencana, insya Allah. Tapi insya Allah ini bukan jadi permainan. Insya Allah ya, semau-mau terus. Semau-mau, tidak boleh, bukan begitu. Jadi insya Allah itu benar-benar. Jika ada kemudian halangan yang benar-benar halangan, itulah izin Allah lain, kehendak Allah lain. Kemudian yang kelima, wal khamisatu ayakula iza istaqbala ilaihi fi'lun makruh la haula wala quwwata illa billah. Apabila dia berhadapan dengan perkara yang makruh, perkara yang tidak jelas, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Atau dalam banyak hal yang tidak karuan, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wasadisatu yang keenam, ayakula idza asabathu musibah, membaca ketika ia mendapatkan musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wasabiatu yang ketujuh, la yazal yajri ala lisanih bil lail wan nahar. Kalimatu senantiasa mengalir di lidahnya siang dan malam bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, seperti yang sudah kita bahas minggu lalu. Ini salah satu amalan yang dijaga. Siapa yang memperbanyak baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kelak di hari kiamat dia akan datang dengan wajahnya indah bagaikan bulan purnama. Nah, ini siapa yang menjaga 7 bacaan ini, bahwa syarifun indallah, maka dia mulia di sisi Allah, mulia di sisi malaikat. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ini ada tambahan usulan, dipersilakan. Kalau kita mau istighfar umpamanya 33 kali, apakah basmalahnya cukup sekali di awal atau juga 33 kali? Juga kalau membaca rajanya istighfar, kalau membacanya mau tidak dijeda umpamanya 5 kali, apakah basmalahnya juga cukup di awal? Juga kalau mau sholawat, apakah begitu? Basmalahnya cukup di awal atau mengikuti sampai umpamanya sampai 5 kali, tapi tidak dijeda ya bacanya.
saat kita dibebaskan. Mau zikir pakai mana? Zikir itu sangat luas. Tapi seperti tadi, maka awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ulama sudah banyak membagi-bagi antara zikir-zikir. Nah, seperti yang kami ketahui, Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid bagi zikir banyak sekali supaya karuan. Misalnya malam Senin beliau mengajak jamaah beliau hiziban. Zikir itu, hiziban itu sekitar 1 jam. Kalau pelan-pelan 1,5 jam atau 2 jam kalau pelan sekali. Kemudian malam Rabu beliau mengajarkan jamaah zikir syafaah. Itu surat Al-Ikhlas 100 kali, la ilaha illallah 1000 kali, subhanallah wa bihamdihi 10 kali. Kemudian beliau memiliki zikir namanya wirid 7, salah satu wirid untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menghimpun zikir sholawatan Al-Barzanji. Beliau juga menghimpun zikir yang khusus diijazahkan. Ada wirid khusus, ada wirid-wirid yang habis sholat, yang wirid waktu ini waktu itu. Nah itu kenapa? Supaya tidak bingung. Tertib waktunya, malam apa ada. Jadi full. Secara umum tidak ada keterikatan. Sudah zikir sudah bagus sekali. Bahkan ada ulama menyampaikan, siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim 800, saya lupa 70 berapa, disampaikan oleh tadi Nawir namanya, itu tidak akan terkena penyakit pikun. Di antara hikmahnya kalau tidak bingung-bingung 1000 gitu kan, dibulatkan 1000. Solawat yang dikatakan banyak itu tidak kurang 300 solawat. Nah, jadi kalau kita tidak ada panduan dari ulama berbentuk ijazah bisa atur sendiri. Misalnya sekarang zikirnya apa tadi? Astagfirullah, bisa atur sendiri. Sholawatnya berapa diatur jadwalnya, mau bismillahnya diperbanyak. Itu sangat bagus. Jadi bagaimana enaknya yang dinikmati. Apakah pindah dari satu zikir ke zikir lain seperti sekarang kita baca ayat, kita pindah selawat, apakah perlu bismillah itu maksudnya? Oh, ya. Kaidah usul fikih mengatakan maka na aqsara fi'lan kana aqsara fadlan. Makin banyak perbuatannya, semakin banyak fadilahnya. Boleh baca bismillah, juga boleh tidak cukup di awal. Contoh hizib itu bismillahnya tidak semua ada bismillah. Lanjut zikirnya, pindah-pindah lafaz zikirnya. Ada yang diawali bismillah sekitar 3 kalian mungkin. Mungkin ada tambahan. Apakah kita yang lebih dahulu ingat atau Tuhan yang ingat dulu ketika zikir? Karena di dalam ayat bilangnya seolah-olah kita yang ingat dulu. Ingatlah aku, lalu Allah ingat kepada kita gitu.
dulu ingat ini, Allah atau kita? Nah, Innallaha qadirun ala kulli syai. Allah Maha Kuasa. Bentuk ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Begitu senang kita memiliki Tuhan. Begitu senang kita memiliki Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Allah ada tanpa yang mengadakan. Allah itu qadim, maha awal tanpa ada pendahuluan. Kalau kita ada sebab ada. Allah itu berada, tidak membutuhkan ruang dan waktu. Kita terikat dengan ruang dan waktu. Allah itu akhir, tidak ada akhirnya. Allah itu maha kuasa di atas segala sesuatu. Maka salah satu Asmaul Husna Allah Muhit. Muhit itu mencakup. Ada ilmu kita tahu, tapi Allah itu alim, tahunya ilah itu maha tahu, sehingga zahir batin diketahui. Dan muhit itu mencakup segala, tidak ada sekecil apapun tanpa pengetahuan. Begitu juga dengan hamba-hambanya Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah maha mengingat hamba-hambanya. Kalau tidak ingat. Tapi apa maksudnya? Ingatlah kepadaku, aku akan mengingatmu. Maka aku akan mengingatmu di situ adalah maksudnya Allah Subhanahu wa taala limpahkan kita rahmatnya, ampunannya, pertolongannya. Di antara contoh pertolongannya Allah, ketika ada orang yang akan dizolimi, jahat, spontan dia ingat Allah, maka entah dari mana penjahat itu dia tahu, langsung dia itu spontan. Berarti di situ langsung Allah sedang menurunkan pertolongannya. Ada dalam kondisi sesuatu, ingat kepada Allah. Allah turunkan dalam bentuk rezeki, dalam bentuk. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya itu selalu mendekat kepadanya, sehingga Allah yang maha tahu kebutuhan kita semakin dicurahkan, dilimpahkan. Kalau ingat sudah Allah, tidak ada satupun sekecil apapun yang Allah tidak kurang lebih dipahami oleh sangat, supaya dia jangan menyangka bahwa dirinya yang duluan ingat gitu. Padahal kita ini diingatkan gitu. Harus diketahui itu. ya, betul. Jadi Allah maha mencakup segala sesuatu. Ya sudah masuk waktu istirahat. Ya, nanti kita sambil ngobrol-ngobrol ketika ngopi. Apa istilahnya Pak Taufik? Ngobrol kita. Sabar. Sabar. Sarapan bareng. Mohon maaf atas